Tidak ada yang saya takuti. Kecuali satu, nunjukin ijazah asli ke rakyat. Saya bahas Kemenyan ribut, bahas AI ribut juga. Apa salahnya AI? Gibran bingung, guys. Ya. Mau bahas hilirisasi, orang ribut katanya. Ya. Bahas AI, ribut. Bahas Kemenyan, ribut. Mau bahas traktor, ribut. Gini Mas, ya. Sebenarnya Anda nggak usah heran ya. Pastilah itu udah kutukan. Jadi artinya itu seumur hidup masa politikmu itu ya pasti akan diributkan gitu loh. Karena udah jelas-jelas bahwa seorang Gibran itu terlahir dari kepompong konstitusi yang yang orang udah bisa duga lah ya. Saya nggak bilang bahwa kepompong haram, tapi paling tidak itu pasti akan diributkan sampai kapanpun gitu loh. Jadi apa yang tidak diributkan gitu? Ya mendingan bahas apa ya? Mungkin bahas martabak juga pasti akan diributkan juga gitu. Jadi udah terima nasib gitu loh ya Mas ya. Apalagi gitu. Oke Mas. Ya guys, kali ini lagi dua junjungan para termul dijadikan bahan tertawaan. Apalagi akhir-akhir ini para termul sangat kecewa berat terhadap Pak Prabowo, sehingga mereka berseliweran di media sosial menyuarakan ingin menggantikan Pak Prabowo dan menjadikan Pak Jokowi sebagai presiden atau Gibran, sehingga membuat para netizen lagi dan lagi sangat geram atas apa yang menjadi kelakuan para termul ini, dan memberikan ledekan-ledekan terhadap junjungannya, yaitu Pak Jokowi atau Pak Mul dan juga Gibran. Nah sahabat-sahabat, untuk itu tanpa berlama-lama baiknya langsung saja ke videonya, dan semoga sahabat-sahabat terhibur dengan apa yang dilakukan oleh netizen. Bingung lagi cahit. Harapan saya saat ini hanya pada Mas Gibran dan PSI. Jangan sekali-kali kecewakan saya dengan harapan. Karena harapan saya terhadap Bapak Prabowo sudah pupus. Saya tidak lagi percaya. Jangan coba bungkam suara saya. Jangan coba suap saya. Jangan coba kalian ancam DJ. Jangan. Ya. Karena saya tidak punya rasa takut secuil pun menghadapi kalian-kalian. Saya tidak punya rasa takut menghadapi hukum. Karena apa yang saya katakan, tidak ada yang melanggar hukum. Kalaupun saya menyuarakan untuk melengsarkan Prabowo Subianto, tampang seperti penjual asongan keliling. Powermu apa? Sehingga kau berani bernarasi melengsarkan Presiden Prabowo Subianto. Bila Presiden Prabowo Subianto dilengsarkan, otomatis yang gantikan wapresnya Gibran. Dengar ya, Republik ini terlalu besar, tidak cocok, tidak pantas, dan terlalu hina bila dipimpin oleh presiden yang kekanak-kanakan. Dan wapres yang kau bangga-banggakan itu, apa sih kemampuannya? Kalau bukan karena bapaknya mengobrak-abrik konstitusi, sampai dengan detik ini statusnya tetap sebagai penjual pisang goreng. Selanjutnya, kau berbicara tentang PSI akan bangkit. Narasimu itu sama seperti bicara kumur-kumur. Mimpi yang terlalu melambung tinggi. Berpikir secara logis.
Dulu, di saat Jokowi masih menjabat sebagai presiden, Partai PSI gagal total lolos ke Senayan. Setiap kader PDI yang hengkang dari PDI membuat partai baru hanya akan jadi gelandangan politik. Partainya tidak akan berkembang, bahkan mati suri. Berapa banyak kader PDI yang hengkang dari PDI mendirikan partai sendiri, tapi tidak ada satupun yang berkembang. Dengan sendirinya partai itu lenyap bagai ditelan bumi. Yang terakhir, kau melengsarkan Presiden Prabowo? Dengar ya, kami, pendukung Anies Baswedan dan Mas Ganjar, akan menghalangi kalian. Karena kami tahu, bila Presiden Prabowo dilengsarkan, otomatis akan digantikan oleh wapresnya, Gibran. Dan kami tidak rela, tidak sudi negara yang besar ini akan dipimpin oleh presiden yang kekanak-kanakan. Seorang presiden, lain yang ditanya, lain yang dijawab. Apakah presiden demikian yang akan kita tampilkan di mancanegara? Maka itu sangat memalukan Republik Indonesia. Camkan itu. 10 tahun Jokowi, utang RI bertambah 6.000 triliun, APBN boncos. Ini biangnya nih, ya biang ini, ya, yang bikin negara kacau, utang negara numpuk, dengan pengangguran makin bertambah, kemiskinan makin bertambah, ketimpangan merajalela, mafia tanah di mana-mana, koruptor juga banyak. Zaman siapa? Zaman ini Jokowi. Lalu akibatnya apa? Ini akibatnya. Nih, Sri Mulyani, pemerintahan Prabowo 2025, APBN defisit, ya, jadi bengkak 2,78%. Karena apa? Ya karena utang tadi yang dibuat Jokowi. Ya, jadi sumber masalahnya siapa? Jokowi. Yang negara ini bikin jadi berantakan, ya. Ujung-ujungnya sekarang pemerintah bikin kebijakan ngawur. Apa contohnya? Ya kan, waduh, duit kondangan dipajekin. Ada tanah rakyat yang nggak diurus, ya kan, yang terbengkalai 2 tahun disita negara. Nah, duit nganggur di rekening diblokir, ya kan. Nah, itulah dampak dari apa? Dari utang negara. Jadi yang bertanggung jawab atas kekacauan dan kerusakan bangsa ini ya Jokowi. Semoga Mas Gibran Allah yang jadi presiden di tahun 2029. Amin, bukan Anies. Aduh, abang. Nah, kalau saya pribadi bang ya, malu saya kalau milih Mas Samsul bang, betul. Malu betul. Untuk jadi wali kota saja kalau menurut saya belum layak bang ya. Apalagi untuk RI 1 bang, belum layak sama sekali itu bang. Nah, kalau Mas Anies memang sudah sangat layak bang ya. Siapa nih? Mas apa nih? Mas Nurani. Hati Nurani nggak boleh gitu. Pilihnya yang cerdas dikit. Ya, yang cerdas dikit lah pilih. Nah, biar berubah nasib kita rakyat Indonesia ini. Lama sekali sudah merdeka kita bang, tapi rakyatnya sampai sekarang belum sejahtera bang. Nah, jadi pilihnya yang cerdas, yang berintegritas, yang berwibawa bang ya. Nah, yang jujur, itu paling penting bang. Ya, salam akal sehat bang.